Selamat malam Bapak Ibu dan saudari-saudari. Segala pujian dan syukur kepada Allah karena kasih dan anugerahnya kepada kita malam hari ini. Dia menganugerahkan kesempatan yang baik kepada kita untuk kita malam hari ini bisa datang bersama-sama di hadapannya. Mari kita memulai persekutuan doa kita malam hari ini dengan berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mensyukuri kalau Tuhan beranugerah bagi kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk sebuah kesempatan yang berharga dan mulia ini. Jika di malam hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan diri kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang ada bagi kami, dan kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tolong hidup kami di sepanjang kami beribadah kepada Engkau, fokuskan hati dan pikiran kami, dan kiranya mulut kami sungguh-sungguh bernyanyi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Telinga kami dan hati kami sungguh-sungguh mendengar dan menerima firman-Mu, sehingga bisa bertumbuh dalam kehidupan kami. Dengarkan juga setiap doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada Engkau di malam hari ini, dan kiranya Tuhan yang menjawabnya di dalam waktu anugerah dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini setiap doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku bersyukur padamu, sebuah pujian dan doa yang mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh bersyukur karena kasih Tuhan yang disediakan bagi setiap kita. Ku bersyukur padamu. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau memberi hidupku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita kembali menaikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita bersyukur kepada Tuhan di hadapannya, lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat
kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saudara, malam hari ini juga kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam Kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai 15. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Saudara, di sebuah rapat penting, sang pemimpin mengutarakan jika dia berencana mengadakan seminar sebagai wadah pembinaan bagi jemaat dengan melibatkan semua anggota tim kerja. Semua tim anggota berpikir bahwa itu adalah ide yang sangat besar, tetapi perlu persiapan yang sangat matang. Berdasarkan keputusan rapat, maka sang pemimpinlah akan terlebih dahulu merancang bentuk kegiatannya dan memberikan tugas kepada setiap anggota tim masing-masing. Namun sayang sekali mendekati hari H, rancangan bentuk kegiatan belum terpikirkan oleh sang pemimpin. Kemudian salah seorang rekan berbisik di telinga saya dan berkata bahwa mungkin dia sudah lupa
Lalu spontan saya menjawab, jika dia berpikir ini penting, dia tidak akan melupakannya. Dengan raut wajah yang bingung, kemudian saya bertanya mengenai rancangan kegiatannya. Dan kemudian saudara, dengan nada yang tidak bersalah, dia menjawab dengan santai, saya tidak bermaksud melupakannya, tetapi diizinkan terlupakan. Saudara, mengidap penyakit lupa disebabkan oleh masalah pada otak, seperti amnesia, demensia, ataupun Alzheimer. Umumnya saudara, penyebabnya karena faktor kecelakaan ataupun bertambahnya usia. Namun penyakit lupa sebetulnya menjadi penyakit klasik yang dimiliki oleh semua orang dengan tingkatan yang berbeda. Tak terkecuali saya dan saudara juga mengidap penyakit lupa. Penyakit lupa bisa menyerang siapapun, apalagi jika otak sedang mengalami masalah atau otak memproses informasi dengan jumlah yang sangat banyak. Saudara, salah satu cara meminimalkan kambuhnya penyakit lupa yaitu mencatat hal-hal penting di notes. Dengan mencatat dan memperhatikan notes, maka otak akan mengingat kembali hal-hal yang hampir terlupakan itu. Saudara, sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yakni tanah yang berlimpah susu dan madu, Allah mengingatkan mereka untuk menulis di notes mereka masing-masing tentang semua perbuatan Allah yang Allah lakukan dalam kehidupan mereka. Salah satunya saudara, bagian yang sangat penting, Allah menyuruh mereka mencatat pesan untuk tidak melupakan Tuhan yang telah membawa Israel keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Harusnya itu menjadi sebuah memori bagi Israel bagaimana Allah mengeluarkan mereka sebagai hamba yang menjadi budak di tanah Mesir. Allah mengawali pesannya dengan berkata, berhati-hatilah. Mengapa Allah menggunakan kata ini mengawali pesannya? Saudara, Allah tahu godaan untuk melupakan Allah dengan berzinah kepada Baal sangat rentan terjadi. Apalagi tidak bisa dipungkiri di zaman itu Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa asing yang mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk mencondongkan hati mereka menjauh daripada Allah. Oleh karena itu saudara, bagian ini memberitahukan hukum utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Atas dasar kasihlah yang membawa Israel untuk tetap mengingat akan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya mengingat pertolongan dan anugerah Tuhan. Dengan mengingat pertolongan Tuhan, Israel tidak akan berpaling dari Allah. Dengan mengingat pertolongan Tuhan, Israel akan terus-menerus bergantung sepenuhnya kepada Allah, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan mengingat pertolongan Tuhan, Israel tidak akan membanggakan diri dan tetap menjaga kesetiaannya kepada Allah YHWH. Israel perlu sekali saudara membaca catatan penting ini jika suatu waktu mereka tergoda untuk menyembah Baal. Dengan membaca notes atau catatan tersebut akan menolong Israel untuk tetap mengingat akan Allah. Saudara, bukankah pesan penting yang dikatakan kepada Israel juga berlaku untuk saya dan untuk saudara di rumah? Ada baiknya jika hidup ini, jika kita semua orang-orang menyediakan notes pribadi yang mencatat kebaikan Allah, perbuatan Allah yang ajaib bagi setiap kita. Menuliskan apa yang telah terjadi di masa lalu dan bagaimana Allah menolong bahkan melimpahkan kita anugerahnya. Mencatat peristiwa penting dan bagaimana kita bisa melalui peristiwa tersebut di dalam pertolongan Allah. Saudara, jika tidak demikian, tentunya sangat mudah sekali bagi kita berfokus kepada kesusahan dan kesulitan hidup, sehingga kita melupakan Allah. Mungkin juga kita mengalami keputusasaan dan ketiada harapan, karena mungkin kita berpikir Allah sedang absen karena tertidur pulas di tempat kudusnya. Padahal Allah tidak pernah tertidur, apalagi berubah. Kasih dan pertolongannya tetap nyata di dalam situasi apapun, bahkan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Saudara, jangan sampai
jika suatu saat Allah bertanya kepada kita, mengapa kita melupakannya, jangan ada kalimat yang keluar dari mulut kita, saya tidak bermaksud melupakan, tetapi diizinkan terlupakan. Saudara, ingatlah, dengan mencatat di notes kita dimampukan untuk mengingat akan Allah dan berfokus kepada Allah, bukan kepada situasi buruk yang sedang menekan pundak kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami harusnya tetap mengingat dan tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami tidak boleh berpaling kepada Tuhan dan kami harusnya tetap satu hati, bahkan tetap mengingat apa yang telah Tuhan lakukan, keajaiban-keajaiban Tuhan di masa lalu bagi kami. Tolong kami, jangan biarkan kami lupa. Tolong kami supaya kami terus mengingatnya, dan ketika kami mengingatnya, kami lebih kuat lagi, lebih tough lagi menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Pimpin dan berkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, malam hari ini juga kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, pertama sekali saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bersyukur jika kita bisa melewati masa-masa yang sulit dalam pandemi ini. Bersyukur kalau kita bisa bertahan meskipun kita harus tetap di rumah. Bersyukur untuk kekuatan untuk melewati semua itu. Dan kita juga berdoa supaya masa-masa sulit ke depan kita terus diberikan kekuatan oleh Tuhan dan kita terus tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa di hadapannya. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap masa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada di masa-masa yang sulit dan itu mengajarkan kami untuk kami semakin mengenalkan Tuhan, untuk kami semakin berharap kepada Tuhan. Masa-masa sulit mengajarkan kami betapa rentannya kehidupan kami dan betapa rapuhnya terbatas hidup manusia. Kami tidak bisa melewati kehidupan kami dengan baik. Kami tidak bisa melewati hari-hari kami dengan baik tanpa ada Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, dan tanpa kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Di masa-masa ini kami telah belajar untuk menjadi kuat. Dan kiranya ke depan di masa-masa yang sulit yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami semakin kuat dan kami terus belajar untuk tetap menjadi kuat dan bertahan di dalam setiap masa dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, pimpin kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan yang terus mengajarkan kami supaya kami tetap mengingat Tuhan dan tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Dan tolong kami seumur hidup kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa bertahan dan senantiasa untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada untuk kami. Terima kasih Bapa. Dengar dan jawab doa kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, yang kedua saya juga mengajak kita untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita di masa-masa pandemi ini. Kita berdoa supaya setiap upaya dan kerja keras pemerintah untuk menghambat perkembangan COVID kiranya dapat menghasilkan buah yang baik. Kiranya bangsa dan negara kita, terutama presiden kita juga diberikan kekuatan untuk terus memikirkan, bahkan untuk terus berkarya bagi negara ini demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan.
Saudara, yang ketiga, kita berdoa untuk sekolah-sekolah saudara yang sudah mulai dibuka. Ada sekolah yang sudah membukanya di awal semester dengan membatasi jumlah siswa yang datang, ataupun beberapa sekolah diantaranya yang akan dibuka di bulan 10 ini saudara. Kita berdoa kiranya penularan COVID tidak semakin meningkat. Dan kita juga berdoa untuk anak-anak kiranya diberikan semangat untuk belajar dan dimampukan untuk tetap melakukan prokes, mengikuti prokes dengan baik. Dan kita juga berdoa supaya mereka diberikan kekuatan supaya dapat belajar dengan baik, sehingga proses belajar mengajar di sekolah boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah yang mungkin sudah dibuka dan mungkin akan dibuka di dalam bulan Oktober ini. Kami bersyukur jika pandemi COVID boleh menurun sehingga ada satu kesempatan untuk kembali belajar tatap muka di sekolah. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya setiap proses belajar mengajar yang diadakan oleh sekolah dapat berjalan dengan baik. Anak-anak masih tetap diberikan semangat dan ketekunan untuk belajar dengan baik. Sekalipun sudah 1 tahun lebih mereka harus belajar secara daring, secara online. Dan kami terus berdoa Tuhan, kiranya anak-anak juga diberikan hikmat untuk dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Setiap anak-anak boleh diberikan kemampuan untuk menjaga diri, dan setiap anak-anak juga dapat mengikuti setiap proses belajar, dapat berfokus, dan dapat menghabiskan waktu di sekolah dengan sangat baik dan bijaksana. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin kehidupan mereka, dan terus berikan mereka kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik, ini setiap doa dan harapan kami hanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dengar dan jawab doa kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, yang 4, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa untuk seluruh gereja Kristen Kalam Kudus di Indonesia. Kita berdoa untuk setiap para hamba Tuhan, para majelis, dan jemaat diberikan iman yang bertumbuh dan pengharapan yang tetap menyala di dalam dunia ini. Dan kiranya setiap gereja Kristen Kalam Kudus juga dapat tetap menjadi terang dan menjalankan visi misi Allah bagi dunia ini. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan.
Saudara, yang terakhir saya mengajak kita semua untuk berdoa untuk semua penata layanan pada hari Minggu ini. Kita berdoa untuk semua para jemaat yang mengambil bagian, dan kita berdoa khususnya untuk Pendeta James yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap para pelayan Tuhan mempersiapkan diri dengan baik dan sungguh-sungguh memberikan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua umat-Mu yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan pada hari Minggu ini. Khususnya untuk hamba-Mu, Pendeta James, yang boleh Tuhan percayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang menopang, dan kiranya kasih pertolongan, penyertaan, dan perlindungan daripada Tuhan yang boleh beserta dengan Pendeta James dan semua pelayan lainnya juga. Kiranya Tuhan boleh mempersiapkan mereka mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan berikan hikmat dan kecerdasan kepada mereka, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh ditaburkan juga boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Bahkan setiap pelayanan yang boleh diambil boleh sungguh-sungguh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap doa kami, ini pokok-pokok doa kami yang telah kami serahkan, yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan yang akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Tuhan yang akan menolong kita dalam setiap masa dalam kehidupan kita. Kiranya sepanjang minggu ini penjagaan dan pemeliharaan Tuhan terus menaungi kehidupan kita setiap orang-orang percaya. Mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Tuhan yang akan selalu menjaga dan menolong kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Tuhan yang akan menjadi kubu pertahanan dan yang menjadi pertolongan bagi kami untuk melewati setiap hari-hari kami. Tolong kami setiap anak-anak-Mu di dalam menjalani sepanjang minggu ini,
Berikan kekuatan-Mu kepada kami dan kiranya kasih serta pertolongan-Mu yang besar yang beserta dengan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam istirahat tidur kami, berikan tidur yang baik, yang penuh damai sejahtera, dan kiranya pada esok hari kami bisa bangun dengan penuh sukacita dan semangat untuk kembali mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.